Teman-teman, dunia modern kini dihadapkan pada berbagai perubahan nilai. Di tengah arus globalisasi, muncul sebuah fenomena sosial yang banyak dibicarakan dan sangat menyimpang. Apa itu? Ya, LGBT. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai bentuk kebebasan, tetapi sebagian lain justru melihatnya sebagai tantangan terhadap norma dan moral. Dan fenomena ini bukan sekedar isu identitas, tetapi juga menyangkut masa depan generasi, nilai keluarga, dan ajaran agama tentunya. Dan dalam video kita kali ini, kita akan membahas secara jernih apa itu LGBT, bagaimana dampaknya, dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya dengan bijak. Teman-teman, perlu kita ketahui, LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini mulai populer di dunia barat pada abad ke-20. Seiring berkembangnya waktu, gerakan yang menuntut pengakuan orientasi seksual non-heteroseksual, namun dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, perilaku ini dianggap bertentangan dengan norma sosial dan agama. Dan dalam pandangan moral, perlu kita ketahui bersama, hubungan sejenis dinilai menyimpang dari kodrat manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Secara sosial, banyak ahli mengingatkan bahwa normalisasi perilaku ini dapat memengaruhi pola pikir generasi muda dan melemahkan keluarga. Karena keluarga adalah fondasi peradaban, dan ketika fungsi laki-laki dan perempuan kabur, maka struktur itu bisa goyah. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, hampir semua agama-agama yang besar menolak perilaku LGBT. Bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Agar apa? Agar manusia tidak tersesat dari fitrahnya. Di dalam agama Islam sendiri misalnya, kisah kaum Nabi Lut menjadi pelajaran bahwa perilaku menyimpang membawa kehancuran moral dan sosial. Penolakan ini bukan terhadap pelaku, namun terhadap perbuatannya. Ingat teman-teman, setiap orang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagai masyarakat, kita harus cerdas dan santun dalam bersikap. Menolak perilaku menyimpang bukan berarti membenci manusianya, tapi justru menjaga nilai-nilai kemanusiaan, edukasi, bimbingan moral, dan lingkungan keluarga yang hangat. Menjadi benteng terbaik agar generasi muda tidak terjebak dalam arus yang salah. Akan sedikit mengedukasikan kepada anak-anak ini betapa bahayanya LGBT. LGBT yang kita lihat di Amerika atau di negara-negara luar itu sangatlah biasa, dan juga LGBT merupakan suatu gerakan yang seakan-akan harus dinormalkan. Sayangnya di Thailand sendiri, boti-boti yang ada itu semua sudah semua LGBT itu sudah dihalalkan. Oke, nah sekarang waktunya adalah gimana caranya kita agar mendidik mereka ini tidak sampai terkena virus yang namanya LGBT itu. Karena apa? Karena ada yang hasrat seksual itu beda-beda. Tetapi yang paling parah adalah laki-laki menyukai laki-laki. Itulah yang bahaya. Maka dari itu saya Noval Zeki Muslim akan mengedukasikan kepada mereka agar tidak terkena dampak dari LGBT itu. Kali ini saya mau interview terkait omongan saya yang kemarin terkait LGBT. Ini adalah tukang seblak langganan. Enak banget seblaknya. Jadi sekalian lah mau nanya-nanya tentang kira-kira setuju nggak LGBT itu masuk ke Indonesia? Menurut saya sih nggak setuju ya, karena itu kan dampaknya itu menjadi tidak baik. Terus Indonesia itu harus dihilangkan lah LGBT itu, karena tidak baik untuk
semua masyarakat Indonesia. Kira-kira kalau LGBT masuk, kedepannya Indonesia gimana? Atau efek sampingnya gimana? Misalnya aja kayak masuk gitu. Efek sampingnya itu ya jadi Indonesia itu berantakan aja gitu, nggak bisa maju gitu karena ada LGBT gitu. Jujur saya tidak setuju sama sekali kalau ada LGBT kayak gitu. Apakah kita akan dilaknat dan diazab kalau LGBT masuk? Tentu saja kita akan dilaknat, diazab sama Allah karena itu sudah melanggar akidah ya. Sudah melanggar akidah, terus di Al-Qur'an juga dijelaskan kalau itu tuh salah gitu ya. Pokoknya tidak baik aja gitu untuk Indonesia ada LGBT kayak gitu. Saya sangat tidak setuju. Oke, sekian wawancaranya. Alhamdulillah tugas gua kelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan wawancara terhadap seorang ustadz tentang bagaimana pandangan agama Islam terhadap LGBT. Nah, telah hadir bersama kita ustadz tercinta kita nih, Ustadz Zidan. Oke, ini ustadz, saat ini kan fenomena LGBT semakin banyak diperbincangkan di masyarakat. Sebenarnya, bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku LGBT? Ya, kita tahu bahwasanya LGBT ini sudah mulai banyak ya di Indonesia. Dan gimana sih pandangan Islam memandang terhadap kasus LGBT ini? Yang pertama, kita lihat dari hukum Islam terhadap LGBT ini. Di dalam Al-Quran sudah banyak kali kita dijelaskan di Al-Quran bahwasanya permisalannya adalah dari kaum Nabi Lut, yang dimana kaum Nabi Lut ini suka melakukan hubungan seksual sama jenis, dan ini sama Allah diazab. Mereka semua dibinasakan, diratakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwasanya Islam sangat-sangat melarang perilaku LGBT. Dan begitu juga ulama-ulama terdahulu, mereka tidak ada yang memperbolehkan LGBT. Contohnya Imam Ibnu Katsir, bahkan beliau memasukkan LGBT ini atau dalam bahasa Arab al-liwat itu ke dalam dosa besar. Nah, kalau dalam perspektif Fakultas Syariah, kasus LGBT ini sangat-sangat menentang, bertentangan dengan hifdzun nasab, yaitu menjaga keturunan. Karena kalau kita terjerumus ke dalam LGBT, maka kita akan merusak keturunan kita. Kemudian semua mazhab fikih tidak ada yang memperbolehkan atau tidak ada yang memperbolehkan hubungan sama jenis. Maka kesimpulannya adalah Islam sangat melarang praktek LGBT. Tetapi Islam menekankan kasih sayang, bimbingan dan penghormatan terhadap hak manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apa sih dampak moral dan sosial jika perilaku LGBT ini dibiarkan berkembang di masyarakat? Jadi kita tahu bahwa LGBT di Indonesia dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma yang